Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang takdir antara ikhtiar dan pasrah akan kehendak Allah. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mepresentasikan kerja kelompok saya. Pengertian takdir. Takdir berasal dari kata qadra yang berasal dari akar kata qadra. Qadra yang berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran. Secara istilah takdir adalah ketetapan Allah akan garis kehidupan seseorang. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi tentu ada takdirnya, termasuk manusia. Macam-macam takdir dan penjelasannya. Takdir ghaibi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki terhadap kita, manusia. Takdir ini bersifat gaib, rahasia, dan baru diketahui setelah terjadinya takdir tersebut. Dasarnya adalah kehendak Allah yang gaib. Contohnya kehendak Allah terkait gender, tempat, dan tanggal lahir orang tua yang melahirkan, serta waktu dan tempat kematian. Allah berkehendak menjadikan sebagai manusia laki-laki dan sebagainya laki perempuan. Setiap manusia tidak dapat memilih gender yang ia kehendaki, ia pun tidak dapat memilih di bumi mana ia lahir dan mati juga waktunya. Ia dapat mengusulkan dari orang tua yang mana ia lahir. Semuanya mutlak hak prerogatif Allah. Takdir syahri. Segala sesuatu yang Allah kehendaki dari diri kita sifatnya nyata, yaitu dapat diprediksi berdasarkan hukum sebab akibat. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah konsep surga dan neraka. Manusia akan masuk surga jika ia memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga sebaliknya, ia layak masuk neraka jika perilakunya sesuai dengan persyaratan termasuk neraka. Karena hal ini dapat diprediksi setiap orang dapat merenungi dirinya, menghitung amalnya sudah sejauh manakah ia mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat dan tempat mana yang akan menjadi tempat kembalinya. Ia dapat mengintrospeksi dirinya dan melakukan perbaikan-perbaikan selama sisa hidupnya di dunia. Yang ketiga, takdir kauni. Segala sesuatu yang Allah kehendaki terhadap alam ini sifatnya nyata. Dasarnya adalah sunnatullah, hukum Allah atas Islam, memenuhi hukum dan sebab akibat, tepat dan universal. Contohnya adalah hukum-hukum sains seperti fisika, hukum Newton, gravitasi, siklus air, dan termodinamika. Takdir ini bersifat berjalan jaga ketentuan Allah semesta, ya seperti kitab undang-undang sebab akibat yang tertulis di alam. Tetapi hanya orang yang berilmu yang dapat membacanya. Jika di hutan gundul, di hilir akan banjir. Jika tidak belajar, tidak akan berilmu. Itulah semua adalah takdir kauni yang telah ada sejak alam ini diciptakan. Pendapat manusia tentang takdir. Pada umumnya, sebagian besar orang membagi tiga golongan, yaitu golongan Qadariyah, salah satu golongan Mu'tazilah. Golongan ini menolak adanya takdir di dalam perbuatan dan usaha-usaha manusia. Mereka berpendapat bahwa manusia sendirilah yang menciptakan manusia, perbuatan-perbuatannya, baik kebaikan maupun keburukan manusia dalam segala usaha, terlepas dari kodrat yang maha kuasa. Golongan Jabariyah, golongan yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak dan pilihan sendiri dalam segala perbuatannya. Semua perbuatan Tuhanlah yang menghendakinya, baik kebaikan maupun keburukan. Makhluk itu seakan-akan seperti selembar bulu itu tengah-tengah lapangan luas, akan bergerak ke sana kemari mengikuti tiupan angin.
Manusia tidak punya ikhtiar karena paham ini mendorong pada fatalis. Paham ini diduga didirikan oleh orang Yahudi yang bernama Takluk bin Asam dan tujuan merusak keyakinan Islam di dalam. Yang ketiga, golongan yang mengambil jalan tengah antara kedua pendapat tersebut. Di atas golongan ini berpendapat bahwa lahirnya manusia memiliki ikhtiar, tetapi hakikatnya tidak percaya. Ia tidak bisa lepas dari qadar Tuhan dan ilmu dan ikhtiarnya. Konsep takdir. Takdir merupakan suatu hal yang sangat gaib sehingga kita tidak dapat mengetahui takdir kita sedikit pun. Yang dapat kita lakukan hanyalah berusaha karena berusaha telah Allah tentukan sebagai suatu kewajiban. Sangatlah sangat penting bagi manusia untuk mengusahakan atau yang selanjutnya menerima qadarnya. Dalam takdir ada 4 tingkatan yang wajib diimani, yaitu al-ilmu. Setiap orang harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci. Dia mengetahui Allah detail maupun yang jelas atas setiap gerak-gerik makhluknya. Al-Masiyah, kehendak. Kehendak Allah ini bersifat umum bahwa tidak ada satupun di langit maupun di bumi melainkan terjadi dengan fitrah masiyah, kehendak atau keinginan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di dalam kekuasaannya yang tidak diinginkannya selamanya, baik yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh zat Allah atau yang dilakukan untuk makhluknya. Al-Kitbah. Setiap orang harus meyakini Allah mencatat semua itu dalam Ahlul Mahfuz. Al-Kaf. Al-Hu. Bahwa tidak ada satupun di langit dan di bumi melainkan Allah sebagai penyembahnya, pemilik, pengatur, dan penguasanya. Macam-macam manfaat imam kepada takdir. Inti dari segala ilmu tauhid atau keimanan pada akhirnya terletak atas iman kepada takdir. Di titik akhir sikap penyerahan diri seorang muslim atas ketentuan Tuhan sebagai konsekuensinya mempercayai dan meyakini wujudnya Tuhan, menerima atas segala hukum dan ketentuannya. Adapun hikmah atau manfaat pada takdir antara lain: satu, mendorong untuk menuntut ilmu dan dengan sungguh-sungguh, mendorong untuk berusaha lebih sungguh-sungguh dari masa ke masa. Tiga, membuat hidup lebih tenang dan sabar dalam menghadapi segala macam persoalan. Empat, membebaskan manusia dari berbagai macam penyakit rohani seperti iri, sombong, malas, dan sebagainya. Lima, menyebarkan dalam diri manusia segala macam sifat yang baik seperti ikhlas, kasih sayang, rajin, tawakal, mencukupkan apa yang ada, dan lain sebagainya. Ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Contoh-contoh ikhtiar adalah orang-orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dan rajin bekerja. Orang yang ingin sehat dan berusaha dan rajin menjaga kebersihan dan olahraga. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Islam mengajarkan tata cara dan etika dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dengan segala keterbatasan manusia, maka hal yang terpenting adalah bagaimana ia dapat memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Itulah sebaik-baiknya manusia yang beriman. Ikhtiar adalah berusaha, bekerja keras, bergerak untuk menggapai sesuatu. Berikhtiar berarti melakukan sesuatu dengan segenap daya dan upaya untuk menggapai sesuatu yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan mohon maaf bila mana ada salah atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.